Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, Andreas dan Simon mencari Yesus. Dan ini gambaran dari semua orang mencari Yesus. Karena Yesuslah Sang Mesias yang menyelamatkan, yaitu Kristus. Semua orang akan selamat bahagia kalau dia menemukan Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur mengatakan, seperti rusa mendambakan air, jiwaku mendambakan Tuhan. Maka pencarian terhadap Tuhan itu berlangsung di dalam kehidupan semua orang, yaitu kebahagiaan sejati, yaitu cinta yang sejati. Karena di mana Tuhan tinggal, Dia tinggal di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih, barang siapa tinggal dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam dia. Maka hati kita tidak akan tentram sebelum kita mencari dan mendapatkan kasih yang sesungguhnya, ialah Allah sendiri. Maka perjalanan pencarian akan kasih yang sejati itulah perjalanan kehidupan kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang mencari cinta. Namun banyak orang mencari dan tidak mendapatkan. Ada orang mencari cinta di dalam kekayaan. Di dalam kekayaan tidak ada cinta. Kecewa akhirnya. Sekarang ini banyak orang mencari cinta, berlomba-lomba, mencari di dalam kekuasaan. Ingin jadi presiden, ingin jadi caleg, ingin jadi pemimpin. Namun sesungguhnya cinta tidak ada di situ. Ada orang yang mencari ketenaran. Di dalam ketenaran tidak ada cinta. Dan semua berakhir dengan kehampaan. Maka entah harta, tahta, wanita, dengan tata-tata semua itu tidak akan memberikan kepuasan jiwa. Nah, hanya Yesus yang memuaskan hati kita. Dialah yang mencintai kita dengan cinta sejati. Bahkan di dalam orang-orang yang mencintai kita, di dalam orang-orang yang kita cintai, banyak orang menemukan ketidaksempurnaan. Mereka kecewa. Kecewa pada pasangannya, kecewa pada anak-anaknya, mungkin kecewa pada orang tuanya. Tapi melalui kekecewaan-kekecewaan itulah kita dibimbing oleh Yesus sendiri. Ketika Andreas bertanya, di manakah engkau tinggal? Yesus mengatakan, mari aku tunjukkan. Sesungguhnya Tuhan Yesus mau menunjukkan, membimbing, dan menghantar kita pada dirinya, pada cintanya. Banyak orang pergi berziarah untuk mencari Tuhan. Dari gua ke gua, dari gereja ke gereja, bahkan sampai ke Israel untuk mencari Yesus, Sang Mesias. Apakah mereka mendapatkannya? Di manakah engkau tinggal, Tuhan? Ketika orang sakit, ketika orang ada dalam masalah hidup, mereka sesungguhnya mencari Tuhan.
ada suatu harapan dan keyakinan akan Allah yang mencintai dan Allah yang akan menolong dia, membantu dia, menyembuhkan dia, memberkati dia. Demikian juga Samuel, dia juga mencari, tapi dia tidak tahu, maka dia bertanya pada Eli, pada Nabi Elia, apakah engkau memanggil aku? Tidak. Dan dia tidur lagi dan dipanggil lagi. Akhirnya Eli tahu bahwa yang memanggil Tuhan dan dia mengatakan, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Pencarian ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan orang sampai dia menemukan Mesias Yesus yang menyelamatkan. Dan ternyata jawabannya ada pada bacaan yang kedua. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh? Sesungguhnya Tuhan bersembunyi di dalam diri kita sendiri. Dia mengatakan, inilah kasih itu, bukan kamu mengasihi aku, tapi aku lebih dahulu mencintaimu. Kata lebih dahulu mencintai ini menjadi sangat penting. Di dalam diri kita ada sejarah cinta Tuhan. Cinta yang sudah diberikan melalui orang tua, sahabat, melalui nenek moyang kita. Kita adalah orang-orang yang merupakan hasil dari cinta ibu dan bapak. Di dalam cinta ibu dan bapak ada juga cinta yang sebelumnya. Maka cobalah telusurilah sejarah cinta yang tertanam dalam hidupmu, dalam hatimu. Ada banyak cinta yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, mulai orang tua kita, orang tuanya lebih dulu lagi, kakek kita, nenek kita, sampai moyang kita. Mereka adalah orang-orang yang mencintai. Dan melalui cinta mereka itulah kita sekarang berada di sini. Ada kekuatan yang luar biasa kalau Anda menyadari itu. Bukan kamu mencintai aku, tapi aku lebih dahulu mencintai kamu. Dan inilah yang harus kita cari. Tuhan yang lebih dulu mencintai dalam diri kita. Dan di situ adalah kehadiran Yesus sendiri yang mencintai. Maka tubuhmu adalah bait roh Allah. Tubuhmu adalah tempat tahta Tuhan tinggal dalam hidupmu. Maka jangan mencari kemana-mana. Anda boleh pergi berziarah kemanapun, tetapi kalau Anda tanpa hati, Anda tidak menemukan Yesus. Anda tidak menemukan Allah. Sehingga Kidung Agung mengatakan, dalam Kidung Agung 3, dia mengatakan bahwa ku cari jantung hatiku. Dan ku cari, ku tanya perunda-perunda di waktu malam. Adakah kamu tahu di mana jantung hatiku? Dan mereka menjawab, mereka tidak tahu. Tetapi baru saja aku meninggalkan para perunda-perunda itu, aku menemukannya di dalam hatiku. Maka aku bawa pulang jantung hatiku ke rumah orang tuaku, ke tempat tidurku di mana aku dilahirkan.
Kata-kata ini tidak mudah dimengerti, tetapi intinya adalah dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam cinta yang telah kau terima, itulah jantung hati kita, ialah Tuhan. Kita mungkin bertanya dan mencari pada pacar pertama, pacar kedua, tapi tidak kita temukan pada pasangan kita. Tetapi sesungguhnya cinta Tuhan, kehadiran Tuhan ada dalam diri kita. Di dalam Ekaristi, Santa Faustina mengatakan bahwa Yesus mengatakan pada Santa Faustina bahwa aku hadir di dalam perayaan Ekaristi secara tersembunyi. Yesus bersembunyi di dalam hati kita masing-masing. Kalau hati kita ada pada kehadiran Tuhan yang hadir dalam hati kita, maka kita akan menemukan misteri Ekaristi. Bahwa Tuhan sungguh hadir secara tersembunyi. Sehingga kita membuka hati, mengarahkan hati kepada Tuhan sendiri. Marilah kita mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dicintai Tuhan, kata-kata ini selalu diucapkan saudara-saudara terkasih. Apakah Anda tersapa dengan kata-kata ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Atau masihkah saudara tidak paham akan kasih Tuhan? Banyak orang mencari kasih di luar dirinya sendiri. Entah di luar itu berarti orang lain, entah di luar itu adalah sesuatu syarat yang lain, kedudukan, kekayaan, harta, sehingga orang berlomba-lomba saat ini berkampanye. Tuhan tidak ada di sana. Tuhan di dalam dirimu. Inilah sabda yang diletakkan Tuhan di dalam diri kita. Bahwa firman-Ku aku tanamkan di dalam hatimu. Tuhan tidak jauh. Ada yang menyanyi mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Enggak. Tuhan tidak jauh, Dia sangat dekat. Maka Santo Agustinus mengatakan dalam bahasa Latin, Deus intimeor intimo tuo. Deus intimeor intimo meo. Ya, bahwa Tuhan intimeor, Deus intimeor, Tuhan itu lebih dekat daripada kamu dengan dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan yang ada dalam hatimu adalah bahwa kita semua ada di dalam Tuhan. Saking dekatnya sampai kita merasa tidak merasakan apapun. Maka menjadi penting untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dan Dia sangat dekat dengan diri kita, lebih dekat daripada kita dengan diri kita sendiri. Tidak mudah dipahami. Hanya bisa dirasakan. Hanya bisa
kita menyadari bahwa kita terus-menerus berada di dalam Tuhan yang menyertai kita. Dan oleh karena itu, akhir dari bacaan pertama mengatakan, Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman itu yang dibiarkannya gugur. Maka marilah kita sadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Sungguh-sungguh Tuhan kita menyertai. Maka karena itu dia mengatakan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam kitab suci dikatakan ada kata jangan takut itu sebanyak 365 kali diucapkan. Berarti setiap hari Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut. Maka kita sadari, marilah kita tinggal dalam Tuhan Yesus, tinggal dalam kasih-Nya, sehingga tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Pertanyaannya sederhana, adakah ketakutan di dalam dirimu? Mungkin ada yang takut, ya macam-macam ketakutan, takut mati, takut sakit, takut nanti presidennya nomor berapa, takut nanti Indonesia seperti apa. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita, karena kita berada di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hati kita. Tubuhmu adalah bait roh Allah. Itulah kata-kata Rasul Paulus. Maka itu jangan berdosa. Jangan menyerahkan diri pada percabulan. Inilah keselamatan. Keselamatan sudah mulai ketika Anda menyadari bahwa kata-kata salam Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Karena penutupan dari doa syukur agung mengatakan di dalam bersama dia, di dalam dia, dengan perantaraan dia. Itu kata-kata semua yang luar biasa. Dengan perantaraan dia, bersama dia, dan di dalam dia. Inilah kata-kata ini menunjukkan kebenaran. Bahwa kita selalu di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan Tuhan di dalam kita semua, di dalam hati kita. Maka sadarilah, roh Allah tinggal dalam dirimu. Di mana Tuhan? Tarik nafas. Roh Tuhan ada padaku. Dalam nafasku, roh Tuhan hadir. Mengapa kita takut? Ya. Kita tidak perlu lagi takut dengan setan, karena bukan setan bersamamu, tapi Tuhan bersamamu. Ya. Itu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Ada roh jahat, ada ini, ada itu. Enggak ada itu. Yang ada adalah Tuhan. Kecuali kita menutup hati kita pada Tuhan, lantas yang hadir setan.
Karena percaya akan cintanya itu, maka marilah kita mencintai. Perintah Tuhan yang pertama dan utama. Cintailah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu. Itu yang pertama. Dan mencintai sesama seperti diri kita. Mengapa kita mencintai? Karena Tuhan mencintai kita lebih dahulu. Sehingga kita selalu di dalam cinta karena kita menerima cinta Tuhan dan kita mau mencintai dengan cinta Tuhan. Semoga Anda menyadari dan terus menyadari bahwa Tuhan kita sungguh Allah yang beserta kita. Kita adalah firman yang hidup. Suatu hari ada seorang yang mengatakan pada saya, kalau orang-orang Katolik itu kan tidak tahu firman. Dan saya katakan, kamu sesungguhnya tidak tahu juga. Apa Romo? Bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Kita memang tidak ahli dalam firman dan bicara muluk-muluk tentang firman, tetapi kita ini firman yang hidup. Karena firman itu telah ditanamkan dalam hati kita, sehingga firman yang hidup dan tinggal di tengah-tengah kita ya kita. Maka hati-hatilah kalau kamu ngomong, karena bisa omonganmu menjadi firman juga. Dan itulah banyak orang memikirkan tentang firman, tapi sesungguhnya dirinya sendiri menjadi firman. Menjadi firman yang menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Maka Bapak Ibu, marilah kita bersama menyadari kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Itu selalu diucapkan salam di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Saudara adalah orang yang dikasihi. Adakah saudara merasa tidak dicintai? Ada orang yang protes merasa tidak dicintai Tuhan. Saya sudah doa terus menerus, hanya minta satu menjadi PNS nggak diterima. Mana itu Tuhan? Anda merasa tidak dicintai. Ya. Dan banyak kata-kata seperti itu yang lainnya. Anda protes Tuhan tidak mencintai. Kemanakah Tuhan? Dia tidak mendengarkan aku. Masalahnya bukan apakah Tuhan tidak mendengar, tapi masalahnya kamu mendengar Tuhan atau tidak. Bahwa Dia hadir di dalam dirimu. Bahwa Dia bersatu dengan kita memberikan tubuh, darah, dan rohnya. Anda masih bertanya di mana Tuhan? Tariklah nafasmu. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padamu. Aku bersuka cita karena dicintai, disertai. Maka perjalanan hidup rohani kita adalah perjalanan bagaimana kita menerima cinta Tuhan, mensyukurinya, dan membaginya kepada orang lain, kasih Tuhan yang sudah kita terima. Marilah kita bersyukur akan kasih Tuhan itu, dan kita percaya bahwa Dia akan selalu mengasihi. Ketika kita menerima cinta Tuhan, maka terjadilah mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan kita. Tapi janganlah mengukur cinta Tuhan dengan ukuran kita. Ya. Apakah ukuran cinta? Cinta tanpa ukuran, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. Siapakah yang punya cinta seperti itu? Tanpa syarat, tanpa batas? Hanya Tuhan. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . . 。 .
Kita bersyukur karena Tuhan mencintai kita dan mari kita saling mencintai.